Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bu Ulfa Inayati, Guru Sosiologi SMA 1B Kudus. Salam sehat untuk kalian semua. Dan Bu Ulfa juga berpesan, ingat 3M plus 1. M yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. M yang ketiga, menjaga jarak. Jangan sampai kita berkerumun. Ditambah 1, tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi dan selalu berolahraga. Oke anak-anakku semua, dalam kesempatan kali ini Bu Ulfa akan membahas mengenai permasalahan sosial yang diakibatkan dari globalisasi. Marilah kita buka pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan kalian mampu untuk memahami dan mengkategorisasikan permasalahan sosial yang diakibatkan dari adanya globalisasi. Tentunya dalam pembelajaran kemarin kalian sudah mengikuti pembelajaran mengenai konsep globalisasi beserta dengan dampak dari globalisasi. Oke, permasalahan sosial akibat dari globalisasi kita bedakan menjadi 2. Yang pertama, permasalahan di tingkat global, dan yang kedua, permasalahan di tingkat lokal. Oke anak-anak, kita mulai dari yang pertama, permasalahan di tingkat global. Cakupannya mendunia. Apa saja itu? Nah, kita perhatikan. Yang pertama adalah neokolonialisme. Apa itu neokolonialisme? Neo artinya baru, kolonial artinya jajahan. Jadi, kolonialisme adalah jajahan baru, yang artinya bukan dijajah secara fisik seperti zaman dulu, tetapi kolonialisme merupakan cerminan negara yang merdeka, yang berdaulat, tetapi sistem ekonomi dan politiknya ditentukan oleh pihak luar. Jadi dalam hal ini, pihak luar ini melakukan intervensi terhadap negara-negara berkembang, yaitu intervensi dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Apa contohnya? Kita lihat akibat dari adanya globalisasi, adanya pasar global, ekonomi global, banyak investor asing yang mengembangkan sistem perdagangan dan sistem perekonomian di negara-negara berkembang. Sehingga di negara-negara berkembang banyak bermunculan perusahaan-perusahaan multinasional atau transnasional, di mana perusahaan-perusahaan multinasional ini adalah perusahaan-perusahaan asing yang didirikan di negara berkembang. Dalam satu sisi, memang negara berkembang tersebut akan mendapat keuntungan, akan mendapat pendapatan dari pendirian perusahaan tersebut. Tetapi ternyata negara berkembang itu hanya memperoleh sebagian kecil dari keuntungan yang diperoleh oleh negara-negara maju, oleh investor asing. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh neokolonialisme. Selain itu, adanya ketergantungan negara berkembang terhadap utang luar negeri. Sehingga dalam melaksanakan pembangunannya, negara-negara berkembang ini banyak tergantung oleh utang luar negeri. Kalau tidak ada utang luar negeri, maka pembangunan akan menjadi tersendat. Dan utang luar negeri ini menjadi suatu ketergantungan dan tidak bisa dilunasi. Nah, ini juga contoh adanya neokolonialisme. Selain itu, negara berkembang yang banyak menghasilkan barang-barang tambang, sumber daya alam yang melimpah, ternyata negara berkembang tidak bisa untuk mengelolanya sendiri,
Sehingga banyak perusahaan-perusahaan tambang yang ada di negara-negara berkembang ini adalah milik asing. Karena negara maju yang mempunyai modal dan juga pengetahuan untuk mengelola hasil tambang tersebut. Sedangkan bagaimana negara berkembang? Negara berkembang tidak mampu untuk mengolah hasil tambang tersebut, tidak mempunyai modal untuk mengolah hasil tambang tersebut. Sehingga akibatnya negara berkembang hanya sebagai penyedia tenaga buruhnya saja. Bisa kalian lihat pada gambar ini. Ini adalah para pegawai, para buruh dari tambang emas. Ini adalah warga negara dari negara berkembang, sedangkan tambang emasnya ini adalah milik asing. Akibatnya, warga negara, warga masyarakat ini sebagai buruh di rumahnya sendiri. Sedangkan investor asing ini adalah sebagai majikannya. Nah, ini harusnya kebalik. Makanya kita sebagai masyarakat Indonesia, di Indonesia juga terjadi, kita harus meningkatkan sumber daya manusia kita, kualitas sumber daya manusia kita, sehingga kita bisa mengolah hasil tambang kita sendiri. Sehingga kita bisa menjadi majikan di negeri kita sendiri, di rumah kita sendiri. Permasalahan yang kedua, yaitu budaya populer. Apa itu budaya populer? Budaya populer merupakan tren yang sengaja diciptakan agar dikonsumsi dan digemari masyarakat secara luas. Nah, dengan adanya globalisasi, budaya populer ini sangat mudah diterima oleh masyarakat. Misalnya, budaya K-pop, tren selfie, TikTok. Ini banyak digemari oleh generasi zaman sekarang. Sehingga akhirnya budaya lokal, budaya tradisional ini menjadi tergeser oleh budaya populer yang tren. Yang ketiga, permasalahannya adalah konsumerisme. Dengan adanya pasar global, apalagi zaman sekarang dengan perdagangan sistem online, banyak sekali penawaran-penawaran produk, baik itu dari dalam maupun luar negeri, yang banyak memberi diskon. Ini juga mendorong masyarakat untuk bertindak konsumtif. Apa itu konsumtif? Konsumtif adalah gaya hidup membeli barang-barang yang sebetulnya itu tidak menjadi kebutuhan. Tetapi karena ada penawaran yang menarik, maka akhirnya banyak orang yang tergiur untuk bersifat konsumerisme. Yang keempat, permasalahannya adalah kerusakan lingkungan. Dengan meningkatnya pertumbuhan perusahaan multinasional, maka di satu sisi akan terjadi eksploitasi sumber daya alam di negara tujuan. Sedangkan perusahaan-perusahaan multinasional itu seringkali tidak mengindahkan adanya dampak dari adanya perusahaan tersebut, terutama terhadap lingkungan, sehingga terjadilah pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, maupun rusaknya ekosistem di sekitar perusahaan tersebut akibat dari adanya alih fungsi lahan. Nah, sekarang kita bahas permasalahan yang kedua, yaitu di tingkat lokal. Kita membahas permasalahan sosial akibat globalisasi di Indonesia. Bisa kita bedakan, kita lihat di bidang ekonomi. Semakin berkembangnya pasar modern, maka pasar tradisional menjadi terdesak. Sehingga perdagangan di pasar tradisional ini menjadi kurang laku. Karena tentunya kita bisa membandingkan pasar modern, pelayanannya lebih bagus, lebih bersih dibandingkan pasar tradisional. Dan juga harganya sudah pasti kalau di pasar modern. Sedangkan kalau di pasar tradisional, kalau kita tidak bisa menawar, malah justru harganya akan lebih mahal.
Sehingga banyak orang yang kemudian memilih berbelanja ke pasar modern. Sehingga ini juga akan menurunkan kesejahteraan terutama para pedagang di pasar tradisional. Selain itu, produk dalam negeri ini juga akan kalah bersaing dengan produk-produk asing yang dengan mudahnya masuk ke Indonesia. Sehingga akibatnya banyak industri-industri dalam negeri, industri rumah tangga, industri lokal yang kemudian gulung tikar. Kemudian yang ketiga, dengan pembangunan pabrik, ini akan mendorong penduduk untuk beralih mata pencarian menjadi buruh pabrik, sehingga menimbulkan terjadinya urbanisasi. Akibat dari urbanisasi, banyak permasalahan yang timbul. Di desa akan mengalami krisis tenaga kerja. Di kota akan meningkat penganggurannya, akan meningkat kriminalitasnya, akan juga terjadi marginalisasi. Kita lihat di bidang budaya. Permasalahan di bidang budaya, pergeseran jalan hidup atau way of life masyarakat akibat dari interaksi dengan budaya global ini berpengaruh ke seluruh dunia hingga di tingkat lokal, hingga di tingkat negara kita sendiri. Akibatnya banyak ragam budaya populer yang mulai menggeser kebudayaan lokal. Kita lihat banyak generasi muda masa kini yang ogah untuk belajar tarian tradisional. Mereka lebih suka untuk belajar tarian-tarian modern, K-pop dan lain sebagainya. Kemudian di bidang budaya juga terjadi westernisasi, gaya hidup kebarat-baratan. Misalnya dengan pergaulan bebas, dengan minum-minuman keras, dan lain sebagainya. Yang mana di bidang budaya ini mengakibatkan budaya lokal, budaya tradisional ini semakin punah. Lama-kelamaan punah karena generasi mudanya ini ogah untuk melestarikan budayanya sendiri dan mereka lebih memilih budaya yang lagi ngetren, budaya yang lagi viral. Kemudian yang ketiga di bidang politik. Pemerintah daerah ini seringkali lebih melindungi properti dan keuntungan dari perusahaan-perusahaan asing yang didirikan di Indonesia dibandingkan hak-hak masyarakat lokal. Misal, dalam hal pemberian izin usaha atau industri asing itu lebih dimudahkan tanpa mengindahkan dampak dari pendirian perusahaan tersebut terhadap kehidupan masyarakat. Sehingga akibatnya masyarakatlah yang dirugikan. Selain itu, dampak kebijakan perdagangan bebas juga mendorong perluasan ekspansi lahan industri dan melemahkan kebijakan proteksi terhadap produk-produk lokal. Karena akhirnya kalah dengan produk-produk impor. Sehingga kebijakan politik yang seperti ini juga akan membawa masalah bagi produk-produk lokal, usaha-usaha lokal yang ada di Indonesia. Yang keempat, di bidang lingkungan. Karena globalisasi mendorong perusahaan asing membuka cabang di Indonesia, akibat dari pembangunan pabrik ini, maka akan terjadi pencemaran, baik itu tanah, air, maupun udara. Ekosistem di sekitar pabrik juga ikut terancam karena adanya alih fungsi lahan. Air-air resapan tanah-tanah yang menjadi resapan air ini menjadi berkurang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya banjir dan lain sebagainya. Oke anak-anak, untuk materi kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.